Bismillah. Sebentar ya Umah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudari kita yang sedang tertimpa musibah bencana alam ya. Semoga Allah mm, memberikan banyak ketabahan untuk mereka semua. Allah gantikan yang hilang, Allah perbaiki yang rusak, Allah tambahkan yang masih ada. Amin Allahumma amin. Hmm, Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan hmm, membaca insight ya, pembacaan buku dari Dr. Aisyah Hamdan rahimahullah. Jadi qadarullah saya baru tahu ternyata Dr. Aisyah itu sudah meninggal ya 2019. Eh, jadi Masya Allah ya ini pahala jariahnya beliau ya rahimahullah, membuat buku yang sangat bermanfaat gitu buat para orang tua ya terkait bagaimana menumbuh kembangkan iman kepada anak-anaknya. Untuk sekarang kita sudah memasuki bab 6 ya. Jadi di buku Nurturing Iman in Children, Dr. Aisyah ini tuh ada tiga bagian. Nah, bagian ke satu itu bab 1 sampai bab 5 tentang pondasi-pondasi untuk menumbuh kembangkan iman di dalam diri anak-anak. Nah, sedangkan bab 6 yang insya Allah sekarang kita akan baca sama-sama ya insight-nya itu sudah masuk bagian kedua yang menghubungkan anak-anak dengan pondasi-pondasi keimanan. Nah, bab kedua ini ada sampai dari bab 6 sampai bab 11. Jadi ada 6 bab, insya Allah. Tapi sekarang kita akan memasuki bab 6, tentang mahabbatullah. Bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada Allah pada anak-anak kita, insya Allah. Sebelumnya seperti biasa insya Allah karena hmm, untuk menghargai copyright dan semacamnya paling saya screenshot saja halaman pertama di bab 6 untuk ditampilkan di layar ya insya Allah sebentar ya Umat. Hmm. Nah, jadi bab 6 ini sebentar dimulai dengan eh, Quran surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ini luar biasa sekali ayat-ayat ini karena benar-benar menunjukkan kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah ya. Sebentar. Hmm.
Sebentar ya. Semoga sudah muncul layarnya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minun al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun. Wallah wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, Maha Mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah ya, Quran Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 ini tuh mungkin kalau yang suka kajian ya gitu, ini tuh sering juga disampaikan oleh guru-guru agama kita ya, terkait bagaimana ketahui dan kita kepada Allah, terkait akidah kita, bahwa keyakinan kita kepadanya itu sangat penting sebagai pondasi agama kita, pondasi amal-amalan kita, pondasi beragama kita gitu. Jadi ini Quran surah ini tuh ibaratnya apa ya, powerful ya, sangat powerful. Mungkin untuk tafsirnya bisa disimak di tafsir-tafsir yang sekarang sudah banyak sebar di aplikasi. Mungkin yang kayak waktu saya rekomendasikan itu aplikasi Bekal Islam ya, di situ insya Allah dijelaskan tafsirnya terkait ayat ini. Terus juga kalau misalkan ada ini juga salah satu ayat yang dipakai untuk meruqyah orang ya, pakai ayat ini juga. Jadi di chapter bab 6 ini eh, subbabnya tentang beriman kepada Allah. Itu adalah sebuah prinsip yang paling dasar ya dari iman dan amal, yaitu ya pondasi prinsip paling esensial dari keimanan. Jadi percaya pada Allah itu titik fokus agama Islam dan inti dari Al-Quran ya. Jadi apapun ilmu yang terkait keimanan dalam agama Islam ini, pembahasannya itu terfokus pada iman kepada Allah. Iman kita itu akan kokoh kalau kita yakin, memiliki keyakinan yang lurus dan menyeluruh terhadap Allah dan prinsip-prinsip keimanan lainnya. Kalau ini tidak ada, maka semua iman dan amalan itu jadi rusak dan sia-sia. Jadi niat amalan kita tuh apapun itu hendaknya kita proyeksikan untuk Allah saja, termasuk dalam mengasuh anak, membersamai mereka gitu. Mungkin kalau di rumah beres-beres, apalagi ya, nyuci, nyetrika, itu hendaknya niatkan itu ibadah biar dapat pahala dari Allah gitu. Jadi walaupun tidak ada validasi dari siapapun ya, misalkan suami misalkan tidak apresiasi, ya udahlah biarin, yang penting Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, seperti di Quran surah Al-Hasyr ya. Allah yang mengetahui, mau yang goib pun gitu, yang tidak tampak oleh kita ataupun yang nyata. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mustahil Allah meninggalkan kita yang sudah berjuang di rumah, bersamai mengurus anak-anak ya gitu. Mustahil itu tidak akan ada balasan kebaikan. Jadi saat kita melakukan kebaikan di rumah, harus yakin banget
banget banget banget kebaikan sekecil apapun, sekecil kita ngelapin kompor yang udah banyak bercak-bercak habis goreng itu ya, goreng minyak itu ya. Mungkin kebayang ya ibu-ibu di dapur kita beresin kompor yang kotor itu, eh, harus yakin kalau itu pasti Allah akan balas dengan kebaikan yang lain gitu. Jadi mm, ini tuh iman kepada Allah itu sangat penting ya. Maksudnya inti dari keimanan kepada Allah ini tuh adalah tauhid. Yang ini keyakinan bahwa Allah itu esa. Em, Sebagaimana cara kita merealisasikan serta memelihara keyakinan tersebut. Tauhid itu dasar dari Islam. Jadi kan ada Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ini juga terkenal, maksudnya bukan terkenal ya. Sering banget menjadi ayat rujukan kalau di kajian-kajian ya tentang inti atau essence atau core agama kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Tadi saya juga baru baca gitu ya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ibadah di surah Az-Zariyat ini adalah sebagai tauhid. Jadi kata-kata ibadah yang tersebar di dalam Al-Quran itu intinya adalah tauhid itu. Tauhid itu adalah dasar dari Islam, inti juga dari kesaksian iman, sebagaimana kalimat yang tercantum dalam syahadat ya, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Bahkan seorang rasul diutus untuk membawa pesan tauhid kepada setiap bangsa dan umat ya, dari nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu semuanya menyampaikan pesan untuk menyembah Allah saja. Tauhid ini adalah hal pertama yang diajak oleh para rasul Allah kepada umatnya untuk diimani. Ini juga kan banyak ya maksudnya redaksi-redaksi kutipan-kutipan di Al-Quran juga bagaimana eh, misalkan Musa berkata, terus Ibrahim berkata seperti itu tentang bagaimana mereka mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Keimanan kepada Allah ini sejatinya memang bawaan lahir manusia yang dibuktikan dengan adanya fitrah. Untuk pembahasan fitrah sudah ya bulan kemarin. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan gitu. Jadi em, tanda-tanda kebesaran Allah kan ini judul sebabnya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Tanda-tanda kebesaran Allah itu di muka bumi tersebar terpampang nyata ya di mana-mana gitu. Em, Ya banyak sekali gitu ya dari misalkan kita tinggal di bumi terus temannya planet bumi ini kan ada Merkurius, Venus, Uranus, Neptunus, eh, Jupiter, Mars dan seterusnya ya. Terus ada matahari. Itu kan dalam satu galaksi aja, tapi di luar galaksi kita itu ada galaksi ribuan ratusan jutaan galaksi lain. Tapi itu tuh baru langit pertama ya, langit pertama. Sedangkan dalam banyak riwayat alam jagat raya ini ada 7 langit gitu. Satu langitnya aja bukan ribuan lagi ya, jutaan miliaran planet, galaksi dan seterusnya, tapi itu tuh masih satu langit. Gak kebayang 7 langit sebesar apa gitu. Jadi langit pertama kita ini tuh kalau dibanding dengan langit kedua di atas kita itu ibarat em, dalam sebuah riwayat ibaratkan cincin di tengah lapangan. Ya, jadi ukuran cincin mungkin kebayang kalau misalkan kita lempar cincin di lapangan Upakarti misalkan ya, mungkin yang kemarin baru Nature Walk anak-anak, sekecil itu eh, langit pertama itu. Begitupun langit kedua, untuk langit ketiga, langit kedua lebih seukuran cincin, langit ketiga itu ibarat lapangannya. Begitupun sampai langit ketujuh. Itu
ciptaan Allah ya, udah sangat-sangat udah tidak bisa diproyeksikan oleh logika kita ya, karena memang ya itu makanya kita beragama itu bukan dengan logika kita, karena memang tidak akan sampai gitu. Tapi dari situ, dari ciptaannya aja luar biasa dahsyatnya gitu. Tapi ya begitu, Allah pilih bumi di sini, kita tinggal di sini, kita tinggal di Katapang, Rancamanyar, Kopo dan sekitarnya, pasti itu sudah atas ketetapannya. Nah, jadi di subbab yang pertama, iman kepada Allah, ini banyak Dr. Aisyah Hamdan rahimahullah ini banyak mengutip ayat-ayat dari Al-Quran ya. Cuman saya skip saja. Jadi intinya eh, banyak ayat dalam Al-Quran menunjukkan bagaimana luar biasanya keberadaan Allah serta adanya kemampuan bawaan manusia dalam mempercayai Allah ya. Jadi memang kita tuh punya modalitas besar berupa fitrah, yaitu mempercayai keesaan Allah. Nah, ini sudah ada ya sejak anak lahir. Allah sudah berikan potensi itu. Kita membutuhkan Allah dalam hidup kita untuk ya tadi ya terpenuhinya kerinduan spiritual yang melekat dalam jiwa kita. Nah, jiwa-jiwa tidak akan tenang sampai dorongan ini terpenuhi. Jadi mungkin ini juga jadi refleksi kalau misalkan ada sesekali misal kita tuh tidak merasa tenang, gelisah gitu, gundah gulana, resah, sedih dan lain-lain. Ini bisa kita renungkan ya bagaimana kondisi hati kita gitu. Barangkali mungkin sedang jauh dari mengingat Rob kita gitu. Karena hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi itu ya mungkin parameternya ya. Kalau misalkan kita ya kayak season lah, maksudnya kayak musim ya, kan tidak selalu cerah ya. Cuaca itu ada kalanya badai. Tapi saat misalkan sedang tidak tenang, kan mungkin nggak setiap saat ya tidak tenangnya. Ada dari 24 jam mungkin 1 jam resah, gelisah, gundah gulana. Nah itu mungkin jadi momen untuk kita berjeda. Gimana kondisi hati kita? Apakah mungkin sedang jauh dari mengingat Rob kita gitu? Karena ya tadi parameternya kata Dokter Aisyah, jiwa-jiwa ini tidak akan tenang sampai dorongan untuk condong kepada Allah itu terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya di subbab selanjutnya adalah mengenalkan anak kepada Allah. Nah, jadi mengenalkan anak kepada Robnya ini menjadi proses yang penting, terus juga berkesinambungan ya. Jadi enggak cuma kayak satu momen udah aja enggak, tapi atau mungkin kalau yang suka ikut play date gitu Islami, tidak hanya di momen play date saja gitu, atau mungkin ya kan kalau tidak hanya di sekolah saja misalkan ya dibantu guru-gurunya, tapi konstan ya, maksudnya berkesinambungan dimulai dari anak lahir atau mungkin sebelum anak lahir ya, kalau pas ibu hamil misalkan suka ngaji atau mungkin suka, kadang kan ada ya kita kalau lagi hamil tuh ngomong sama bayi kita. Nah itu jadi kata dokter Aisyah, saat bayi masuk ke dunia, kata-kata pertama yang perlu didengar bayi itu adalah tentang kemahabesaran Robnya. Nah, terus seiring dengan mereka bertumbuh, anak-anak ini perlu terbiasa mendengarkan nama-nama Allah, bisa melalui baca Al-Quran ya. Jadi misalkan orang tuanya baca Al-Quran atau menemani anak-anaknya, mentalkinkan anak-anaknya Al-Quran gitu, atau memaparkan doa-doa ya keseharian, kan itu kalau kita renungi juga doa-doa sehari-hari itu tidak tidak jauh dari mengesahkan Allah, terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita gitu, terus memohon perlindungan kepada Allah gitu. Kan seperti itu ya, misalkan kayak em, doa bangun tidur ya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan alhamdulillah dimulai dari mensyukuri nikmat yang Allah kasih ya karena kita sudah bangun gitu. Atau misalkan
doa kafaratul majelis gitu kan, subhanallah. Aku jadi doa, doa naik kendaraan misalkan ya, itu juga kan mengingat Allah ya, maha suci Allah, dan seterusnya gitu. Jadi semua doa harian yang dipaparkan di anak-anak kita ya gitu, misalkan di TK Air gitu kan, kalau kita baca orang sebagai orang tua, artinya itu tuh tidak lepas dari bagaimana anak-anak ini mengingat Allah dalam setiap keadaannya gitu. Jadi anak itu kata dokter Aisyah perlu diajari untuk cinta sama Allah dan juga takut atas murka dan hukumannya. Tapi memang ini yang perlu di notes, perlu dicatat, rasa cinta anak kepada Allah itu harus lebih besar daripada rasa takut kepada mereka. Jadi dua rasa ini harus melahirkan dorongan yang kuat ya buat anak-anak untuk taat kepada Allah. Jadi memang yang saya tahu pun, yang saya pelajari gitu ya dari beberapa kajian, memang untuk terkhusus anak usia dini yang perlu intens, atau dominan ya, jauh lebih banyak porsinya ditanamkan kepada anak-anak adalah bagaimana anak cinta kepada Allah. Anak tuh perlu cinta dulu sama Allah gitu daripada memperbesar rasa, rasa takut. Jadi ya karena kan anak usia dini juga kan belum dibebani syariat, belum dibebani dosa dan konsekuensi dan lain-lainnya gitu ya. Jadi em, perlu banyak ditanamkan bagaimana kecintaan mereka kepada Allah gitu. Nah, terus kata dokter Aisyah Hamdan, rahimahullah, gimana sih kita mengenalkan anak-anak kepada Allah, terutama misalkan anak-anak yang masih kecil ya, kayak anak usia dini. Nah, ini tuh bisa dimulai dengan pertama ya, mengajarkan mereka dari mukjizat-mukjizat Allah yang ada di alam, terus juga keindahan anugerah yang Allah beri kepada kita, juga tanda-tanda kesempurnaan dan kebijaksanaannya. Ya, jadi em, banyak momen sekali ya kalau misalkan kita mau mengenalkan atau memupuk kecintaan anak kepada Allah. Ya mungkin kan kalau di TKR ya, alhamdulillah sering nature walk, outing class kan itu juga banyak sekali melihat terpapar alam ya. Jadi di situ momen yang pas banget buat mengenal mukjizat Allah melalui alam dan isinya gitu. Atau yang mungkin di rumahnya, atau mungkin lagi weekend sering keluar jalan-jalan, itu juga kan pasti naik motor, naik mobil itu kan ya kayaknya letak geografis Rancamanyer, Kopo, Katapang dan sekitarnya masih ada yang bisa dilihat ya alam ya gitu, misalkan sungai atau pohon-pohon gitu ya, rumput-rumput, bunga-bunga itu kan masih bisa kita dapatkan, kita lihat gitu. Itu juga bisa dikenalkan, bisa di sounding bagaimana mukjizat Allah dari keindahan ciptaannya gitu. Terus juga yang kedua, kita bisa memberitahu kepada anak kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu di bumi dan di langit, termasuk manusia, hewan, sungai, pohon, bunga, dan lainnya. Anak-anak ini ya secara alami memang punya ketertarikan dan rasa ingin tahu dengan alam di sekitarnya. Mereka juga punya hasrat ya untuk eksplorasi alam. Terus juga keinginan itu sebenarnya hasrat yang tadi itu memberikan kesempatan yang baik ya bagi kita, orang tua, pengajar, pendidik untuk mengenalkan Allah dan sifat-sifatnya ya. Terus juga bisa kita juga kenalkan Allah lewat kebesarannya yang ada di alam sekitar kita. Jadi untuk Uma dan Abah di rumah bisa secara rutin keluarga itu mengajak anak-anak berjalan-jalan di alam. Nah, pada momen tersebut kita bisa bertanya ya pada anak yang bisa menarik perhatian mereka terhadap kebesaran Sang Pencipta, kayak siapa ya yang membuat sungai, danau, bunga-bunga dan semua yang kamu lihat nih sekarang di alam. Nah, dari pertanyaan pemantik yang sederhana ini sebenarnya kan anak itu akan paham dan tertanam dalam dirinya kalau Allah itu yang Maha Pemberi kehidupan, pemelihara, Maha Pemurah tuh. Anak-anak juga
perlu ya diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dalam berbagai bentuk. Nah, ini tuh eh, modalitas yang penting banget ya, anak itu sering diajarkan untuk bersyukur, merasa cukup. Ini penting banget gitu karena ya entah ya, kalau saya melihat, saya kan praktisi pendidikan anak usia dini gitu. Kalau misalkan melihat eh, zaman sekarang, misalkan ya contoh yang sedang disorot ya di Indonesia kan koruptor gitu. Ya barangkali mungkin saat itu, saat koruptor-koruptor ini kecil, tidak diajarkan bagaimana itu bersyukur walaupun di tengah kekurangan. Jadi kebahagiaan itu dicapai karena harus banyak harta ya, banyak kuasa gitu. Jadi ya mungkin kan karena terpatri oke miskin misalkan ya, karena paham sih misalkan tahun 60 70 80-an itu Indonesia kan sedang fase bangkit setelah merdeka ya. Jadi secara ekonomi pun gitu ya, banyak banyak rakyat yang miskin. Jadi ya kemiskinan yang sistemik gitu. Terus juga ya jauh dari ya boro-boro ya mikirin parenting, kayaknya zaman dulu bisa makan cukup aja alhamdulillah kan. Ya em, karena itu ya kemiskinan sistemik, jauh dari pendidikan yang layak gitu, parenting jauh, sangat jauh dari mau parenting ya, psikolog zaman dulu tuh apa kabar ya, kayaknya nggak ada juga. Ya akhirnya kan tertanam oke, miskin itu tidak akan membuat bahagia, yang membuat bahagia hanyalah harta harta harta, seberapa banyak mengumpulkan harta gitu ya. Jadi segala cara ditempuh gitu untuk supaya dapat banyak harta gitu kan. Kayaknya waktu itu juga saya lihat berita gimana KPK gitu, Kejagung ya, Kejagung apa menangkap, mengambil uang segunung gitu ya, maksudnya kayak berapa triliun cuma di satu rumah orang aja gitu. Itu kan core value ya. Koruptor mungkin saat kecil yaitu tidak diajarkan bagaimana selalu merasa cukup, bersyukur apapun yang ia dapatkan gitu. Sesederhana apa sih gitu ya, jauh banget koruptor kita. Sesederhana kita bisa ya sebagai orang tua, misalkan ya kayak anak tuh, taruhlah misalkan kita masak hari ini tuh cuma masak misalkan ya akhir bulan juga ya sekarang misalkan ya, cuma ada telur sama hmm, sama ayam misalkan. Terus anak tuh pengen udang gitu. Ya udah, dari situ bisa jadi momen juga menanamkan rasa syukur kepada Allah dengan bilang ya alhamdulillah kita tuh masih bisa makan, ada nasi, ada ada nasi, ada telur, ada ayam. Itu cukup, yang penting kamu kenyang, itu alhamdulillah gitu. Ibu atau ayah paham sih kamu mau udang. Kita berdoa dulu ya kepada Allah, semoga besok atau mungkin nanti Allah bisa kasih kita makan sama udang untuk sekarang. Tapi untuk sekarang kita makan ayam dan telur dulu ya, kayak gitu. Jadi momen kecil itu bisa dijadikan obrolan-obrolan hangat, itu bisa dijadikan momen kita untuk memupuk anak supaya terus bersyukur dan merasa cukup ya, supaya ya tadi ya, maksudnya ini tuh kayak remeh ya ngobrol sama anak ya gitu, tapi ini tuh penting banget gitu untuk ya nanti biar jadi manusia yang beradab ya, manusia yang punya empati, manusia yang em, apa ya, manusia yang merasa cukup gitu. Itu kan perjalanan panjang dan itu tuh dimulai dari kita sebagai orang tua di rumah. Nah, terus juga hmm, anak-anak juga bisa selain itu ya, selain kita memaparkan, mengenalkan bagaimana itu bersyukur, em, ini juga penjelasan lain tuh dari Dokter Aisyah, anak-anak itu bisa ditanya tentang karunia-karunia lain yang telah Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Mereka tuh mungkin nggak sadar ya kalau orang tua, saudara kandung, makanan-makanan yang ada di atas meja, pakaian, tubuh
fisik kita, panca indera dan segalanya itu karunia dari Allah yang Maha Pengasih. Kesehatan juga merupakan karunia yang seringkali kita lalaikan dan lupakan. Nah, ini juga tambahannya dari Dokter Aisyah. Kita juga bisa tanya nih Kak sama anak-anak tentang nikmat yang ada di dalam dirinya. Seperti siapa ya yang beri kamu pendengaran, penglihatan, dan pikiran? Siapa ya yang kasih kamu kemampuan dan kekuatan untuk bergerak dan melakukan banyak hal? Nah, tentu jawabannya mungkin pasti kalau mereka ya kan fitrah banget ya anak usia dini tuh pasti jawabannya Allah gitu. Jadi kemampuan untuk belajar guna mendapatkan ilmu, terus juga punya kesempatan untuk bisa bertanya, buku-buku yang dibaca, sekolah-sekolah yang kita datangi setiap hari, semuanya berasal dari Allah. Nah, ini juga yang jadi miskonsepsi kita ya, mungkin generasi milenial dan atas dan mungkin bawah juga ya. Kayak rezeki itu sama dengan uang, tapi itu kan kayak menyederhanakan saja ya. Oh, alhamdulillah dapat rezeki uang gitu. Oh, alhamdulillah dapat rezeki uang. Padahal rezeki itu ya sesempit uang. Rezeki itu sangat luas ya. Tidak hanya fokus pada uang saja, tapi ya tadi kesehatan, terus keluarga yang harmonis, terus juga pakaian yang layak, tempat tidur yang nyaman, kesehatan badan, terus keceriaan anak-anak itu juga rezeki gitu. Jadi saat kita bersyukur kan juga bisa menambah banyak nikmat lagi ya, Allah akan menambah nikmatnya. Jadi hal-hal di hidup kita itu kita tuh bisa banget berkembang tidak hanya fisik gitu tapi spiritual, intelektual dan emosional. Kata Dokter Aisyah lagi-lagi anak ini perlu dimotivasi ya untuk dapat mencintai dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang luar biasa beragam, sangat beragam. Ini udah banyak banget 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 gitu ya yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kalau ada hal yang istimewa nih terjadi sama anak atau misalkan anak tuh terima kabar gembira, maka anak tuh bisa loh mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan maaf dengan bersyukur. Jadi di sini eh, Mahabbatullah ini tuh luar biasa ya. Jadi mencintai Allah dan mensyukuri nikmatnya. Jadi rasa syukur ini pondasi penting ya dalam diri anak. Ini setuju sekali sih saya gitu. Pondasi ini tuh akan menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah. Sebab kita wajar kan untuk mencintai Allah yang sudah memberi dengan begitu murah hati gitu. Rasa syukur itu supaya kalau anak bisa terus bersyukur, ya kita juga bisa sounding nanti tuh nikmatnya akan bertambah kalau kamu syukuri misalkan kadang kan anak iya aku pengen deh mainan mainan ini gitu ya nggak apa-apa bersyukur dulu mainan yang sekarang nanti insya Allah Allah tambah kok gitu. Terus kata Dokter Aisyah bisa juga mungkin ajak anak-anak membayangkan kalau misalkan gimana hidup tanpa semua nikmat yang Allah beri gitu. Ada ada juga sih bisa cara yang menyenangkan kata Dokter Aisyah yang bisa dilakukan. Katanya coba bisa kita tuh main role play ya dengan teman-teman tunanetra atau tunarungu di waktu tertentu. Ini kayaknya mungkin untuk anak usia dini bisa juga sih atau mungkin fase SD apa ya jenjang sekolah dasar atau SMP ini juga bisa kan kayak main sama anak teman-teman tunanetra, tunarungu gitu, tunadaksa untuk atau mungkin kalau anak usia dini kan kadang kalau kita jalan-jalan suka lihat ya ada yang tunanetra gitu yang kalau di Bandung kan ada ya jalur kuning itu yang di pinggir jalan yang untuk orang tunanetra gitu. Itu juga kan kalau misalkan kita kebetulan melihat itu juga kan jadi momen dialog. Eh, Allah kasih eh, ujian untuk beliau tidak bisa melihat lingkungan di sekitarnya. Kita alhamdulillah loh bisa Allah kasih nikmat
penglihatan. Jadi yuk kita jaga mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, untuk terus bersyukur kepada Allah, misalkan kayak gitu. Atau juga bisa nih, misal role play-nya tuh katanya membuat hari tanpa listrik, internet atau hal lain gitu ya, supaya selain supaya apa ya? Jadi bukan berarti ngambil nikmat anak ya, tapi biar anak tuh oh ternyata benar ya kalau nggak misalkan mati lampu itu nggak nyaman ya malam-malam kayak mau pipis harus pakai lilin misalkan atau harus pakai lampu kayak gitu. Atau juga katanya bisa juga mengunjungi orang sakit di rumah sakit atau lansia ke panti jompo. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini bisa memupuk rasa syukur kita kita terkhusus anak-anak gitu. Nah, terus juga makin gede anak-anak ini, orang tua juga bisa membantu anak dengan mengintegrasikan beberapa ayat dalam Al-Quran yang pembahasannya juga sama ya. Nah, proses ini tuh diharapkan ayat-ayat Al-Quran ini bisa menjadi pengingat ya bagi anak-anak di kemudian hari. Misalkan ya, ini kan untuk anak-anak jenjang sekolah dasar SMP dan ke atasnya, misalkan lagi ngomong-ngomong terus gitu kan, kadang ya anak sekolah dasar SMP apa remaja itu kan kadang ada rebel-rebelnya gitu ya. Tiba-tiba jadi cemberut sama orang tua atau gimana gitu. Mungkin kita bisa menyisipkan ayat-ayat Al-Quran seperti kayak di Quran surah Ibrahim ayat 32 sampai 34 yang bunyinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air dari langit, lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah pula menundukkan bagimu malam dan siang. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. Kayak gitu. Jadi ini banyak sekali ya ayat-ayat dalam Al-Quran menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu, memelihara sesuatu gitu, menjaga sesuatu agar tetap beredar atau tetap siklusnya tuh seperti itu gitu. Nah, terus juga untuk menanamkan rasa syukur ini bisa juga sih contoh-contoh spesifik diintegrasikan ke dalam ilmu pengetahuan. Misalnya, orang tua tuh bisa loh ngejelasin fungsi matahari dan bulan. Terus juga sumber daya bumi lain kayak minyak, logam, dan batu bara. Terus juga jelasin misalkan siklus air, terus juga gimana kondisi ekosistem di sungai, ekosistem di laut, di hutan, di mana-mana gitu. Ya mungkin musibah yang terjadi di di Pulau Sumatera atau Aceh ya itu kan ketidakseimbangan ekosistem ya karena ibarat pohon-pohon besar itu kan akarnya itu menjulang ke bawah ya sehingga kalau misalkan ada hujan itu tuh tanah itu kan akan tetap kokoh. Sekarang kalau si pohon-pohonnya itu ditumbang air hujan seintens itu karena tidak ada akar di bawahnya ibarat tuh apa ya sebenarnya kan tanahnya tuh kayak jadi bubur gitu kan. Jadi ya udah larut gitu. Nah, makanya penting banget kan pohon-pohon itu. Nah, itu juga kan mungkin em, kita bisa mengajarkan bagaimana kalau
kalau jadinya ekosistem itu tidak seimbang gitu. Jadi ini juga penting ya untuk nanti kan mungkin anak-anak pasti punya cita-cita dan lain-lainnya. Tapi ya tadi arahkan cita-citanya pada hal-hal yang bermanfaat untuk kaum manusia ya manusia secara umum tidak merugikan manusia dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan gitu. Jadi proses penumbuh kembangan rasa rasa syukur ini pada anak tuh bisa semakin sempurna kata Dokter Aisyah kalau dilakukan bersamaan dengan proses menghafal dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kan banyak, itu juga kan bisa ya dikenalkan, dipaparkan kepada anak. Jadi kalau kita katanya mengetahui terus mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, jadi kita bisa mengaitkan segala situasi jadi pembelajarannya efektif. Misal anak sakit, demam ya, terus ya ya bisa juga kan misalkan semoga Allah menyembuhkan, tapi mungkin bisa juga kayak Allah, semoga Allah asyafi menyembuhkan kamu ya nak gitu. Atau misalkan dia tuh dapat hadiah dari temennya ya, misalkan kan kadang ada ya di TK Air yang ngasih eh, hadiah misalkan untuk seluruh teman-temannya, terus pulang-pulang tuh misalkan dapat hadiah tuh si anak tuh eh maaf ada iklan. Nah, terus ya udah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah ya nak Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki memberikan kamu hadiah ini melalui teman kamu. Nah, kayak gitu. Jadi hal itu tuh kan aktivitas yang disukai anak-anak ya. Jadi perlu banget dimulai untuk anak-anak sejak usia dini. Kecintaan kepada Allah, rasa hormat, bersyukur atas nikmatnya. Terus juga paham ya kalau Allah mencintai kita hamba-hambanya. Itu tuh bisa bikin anak ingin terus menaati dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak anak juga jadi sadar ya kalau Allah itu hanya memerintahkan yang baik dan bermanfaat. Hal ini juga bisa memperkuat keimanan dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dan rasa takut tersebut semakin menguat, maka pengajaran konsep tentang pentingnya untuk senantiasa taat kepada Allah bisa dengan mudah dilakukan. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Em, ini kita segini dulu ya. Jadi insya Allah bulan depan kita lanjut tentang mengajarkan anak tentang ketaatan dan bertawakal kepada Allah. Kita supaya ini kan luar biasa sih menurut saya bab ini tuh padat, penting, intinya, esensnya. Jadi sedikit dulu aja ya. Jadi bagaimana mahabbatullah ini, bagaimana memupuk, menumbuh kembangkan kecintaan kepada Allah ini tidak hanya berfokus pada gimana biar anak cinta kepada Allah. Tapi tadi ada tambahannya, selain mengajarkan anak untuk mencintai Allah, ajarkan juga anak untuk bersyukur ya kepada nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Pengajaran atau metodenya tuh tadi banyak ya, jadi bisa sehari-hari dari hal yang kecil dan utamanya adalah dengan berdialog ya, ngobrol sama anak, bisa disisipkan tentang cinta kepada Allah, terus nama-namanya yang indah, sifat-sifat Allah yang luar biasa hebat gitu. Terus juga bagaimana kita agar anak tuh bersyukur dari rezeki yang Allah kasih untuk dia, dan rezeki itu tidak sesempit harta ya, tapi jauh lebih banyak dari itu. Orang tua yang baik misalkan ya, terus adik yang mau main sama dia atau mungkin misalkan mainan dia, terus teman-teman dia di sekolah misalkan, terus mm,
pakaian-pakaian yang dia pakai, pokoknya semua hal yang dia lihat saat ini, terus tempat tidur yang nyaman, itu kan luar biasa ya, nikmat-nikmat yang perlu disyukuri kita dan kita sadarkan, kita pupuk itu kepada anak. Seperti itu. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat. Parenting class malam ini kita cukupkan dulu. Insya Allah bulan depan kita mulai lagi, kita bahas lagi lanjutannya tentang mengajarkan anak untuk taat dan bertakwa kepada Allah. Jazakumullah khairan kepada Uma dan Aba yang hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang malam ini kita pelajari, sama-sama pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengaplikasikannya langsung ya ke anak-anak kita atau mungkin ke anak didik kita. Bagaimana sebetulnya untuk menjadi manusia nanti dewasa yang jujur, tidak rakus pada harta, tidak zolim pada sesama manusia, tidak eksploitasi alam, itu tuh butuh effort yang bertahun-tahun, butuh upaya yang bertahun-tahun dan bisa dimulai dari sedini mungkin. Sesederhana itu apa dengan menyadarkan mereka untuk mencintai Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah beri. Alhamdulillah doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.